Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Juli 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pengendara roda 2 ditabrak mobil akibat lawan arah di JMP, korban alami luka berat. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jembatan Merah Putih sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Timur, Selasa 2 Juli 2024 dini hari. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ibda Jen Luhukai mengungkapkan pengendara roda 2, Suman Umasugi 44 tahun, mengalami luka berat akibat kecelakaan tersebut. Dijelaskan awalnya pengendara mobil dengan nomor polisi DE1229AS, Dennis Winfred Siauta 21 tahun, bergerak dari arah Poka menuju arah Kota Ambon. Setibanya di atas CMP, Siauta kaget ada sebuah kendaraan roda 2 dari arah berlawanan. Lantaran kaget, kendaraan tersebut tak menyalakan lampu dan jarak sudah sangatlah dekat, tabrakan pun tak terhindarkan. Akibatnya pengendara roda 2 jatuh hingga tak sadarkan diri. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Dr. J. Laimena guna penanganan medis. Apa? Ngeri. Berita selanjutnya, Tribuners, HGP berakhir di 6 Juli. Pengelola diingatkan tak boleh usir pedagang amplas. PT Modern Multiguna selaku pengelola Ambon Plaza Amplas diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun saat batas hak guna bangunan atau HGB berakhir di 6 Juli 2024. Aktivitas dimaksud berupa menyewakan kios ke pedagang lain, mengalihkan tanpa izin dari pemilik kios, mengintimidasi maupun mengusir para pedagang. Hal itu ditegaskan Ketua Tim Hukum Pedagang Amplas Sunardianto saat konferensi pers penjelasan status hukum sertifikat hak milik atas satuan rumah susun di atas HGP di Amplas. Dikatakan Tribuners, PT Modern Multiguna belum bisa mengambil sikap apapun sebelum membuktikan adanya kepemilikan kios-kios. Mengingat para pedagang yang ada sudah mengantongi sertifikat hak kepemilikan, selanjutnya, jika pihak pengelola berani mengambil langkah untuk mengusir pedagang, maka pihaknya siap menempuh jalur hukum baik itu pidana maupun perdata. Di samping itu, pihaknya juga akan menggugat Pemkot Ambon lantaran tidak memperpanjang izin usaha para pedagang. MOU pihak modern. Kalau pihak modern dalam hal ini yang merasa diri bahwa dia pengelola, atau meminta kepada dia melalui kuasa hukumnya atau siapapun untuk menduga. Yang pertama, kalau dia merasa kepemilikan kios ini, dia sudah merasa bahwa ini pengelolaan adalah milik dia, lalu dia merasa bahwa seluruh kepemilikan di 6 Juli ini sama kamu keluar dari sini, dia harusnya menggugat. Karena tidak mungkin katong menggugat, katong kuasai fisik, sertifikat hak milik ada pada katorang. Kalau dia merasa bahwa kepemilikan itu punya dia, silahkan dia menggugat, entah mau di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara. Lalu terkait dengan tanggal 6 Juli, kami meminta kepada Modern Multiguna untuk tidak melakukan apapun itu tindakan. Apabila dia melakukan tindakan, kemarin kata sudah pasang di plang itu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, mungkin nanti sebentar bisa difoto. Di sana itu setiap kios kata sudah pasang, supaya tidak melakukan apapun. Kalau dia berani melakukan apapun, maka katong akan lakukan tindakan baik pidana ataupun perdata. Itu sikap katora. Kalau dia melakukan intimidasi ataupun perlawanan, mengusir orang paksa, maka dengan sendirinya katora kuasa hukum akan melakukan tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata. Itu. Jadi prinsipnya pedagang sampai saat ini tindakan yang dilakukan oleh PT
yang modern yang mengatasnamakan PT Modern yang menyatakan bahwa dia melakukan MOU. Sampai saat ini kita belum pernah lihat punya SK, surat keputusan, MOU atau perjanjian. Pihak modern, kalau pihak Tribuners, kita ke berita selanjutnya. Relawan yakin PKS usung Beng Idrus Duwila maju calon wakil Bupati Kabupaten Buru, Maluku. Dalam persiapan menghadapi Pilkada Kabupaten Buru, Ketua Relawan Beng Idrus Duwila Ahmad Besi mengklaim bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan sepenuhnya mendukung Beng sebagai calon wakil bupati. Meski belum merinci alasan detail di balik dukungan ini, Besi menegaskan bahwa komunikasi yang baik dengan PKS menjadi dasar kuat keyakinan mereka. Selain PKS, Besi juga menyatakan Partai Demokrat telah memberikan dukungan signifikan terhadap Beng Idrus Duwila. Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat secara resmi memberikan surat tugas kepada Beng Idrus Duwila untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Buru dalam Pilkada serentak 2024. Surat tugas tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha. Tak hanya kedua partai tersebut, ia mengaku Partai Amanat Nasional atau PAN juga menunjukkan sinyal dukungan yang positif. Keterlibatan Beng dalam kegiatan PAN di Jakarta, termasuk workshop baru-baru ini, menunjukkan hubungan yang erat dengan partai tersebut. Besi menekankan bahwa dukungan dari PAN akan semakin memperkuat posisi Beng dalam pilkada mendatang. Selain itu, Tribuners, dalam upaya memperluas pengaruh, relawan Beng telah memasang 200 baliho di 82 desa di seluruh Kabupaten Buru dengan dukungan potensial dari 3 partai besar dan upaya kampanye yang insentif. Ia yakin Beng Idrus Duwila berada dalam posisi yang kuat untuk mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Kabupaten Buru. Diketahui Tribuners, Partai PKS memiliki 3 kursi legislatif di kabupaten dan 1 kursi di provinsi. Sedangkan Demokrat memiliki 2 kursi legislatif di Kabupaten Buru dan Partai PAN hanya memiliki 1 kursi saja. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, dampak cuaca buruk harga cabai rawit di Maluku Tenggara naik lagi, kini Rp100.000 per kilo. Sempat turun di angka Rp80.000 per kilo pekan lalu, kini harga cabai rawit di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra naik lagi, kini cabai rawit per kilo dibanderol Rp100.000. Sementara cabai keriting Rp90.000 per kilo. Tomat jenis apel masih sama di angka Rp40.000 per kilo, sebelumnya dijual Rp60.000 per kilo. Sementara bawang merah dan bawang putih masih tetap sama Rp50.000 per kilo. Nona, salah satu penjual di Pasar Langgur, mengatakan, imbas cuaca buruk beberapa hari, harga cabai naik lagi. Menurutnya kemarin sempat turun harga karena hasil panen melimpah. Cuaca juga mendukung, jika naik memang hanya 2 faktor, yaitu cuaca dan pelayaran kapal.
Tribuners, akhirnya Indosat hadirkan mini gerai ayam tri dan tri kios di Kota Ambon. Indosat resmi menghadirkan mini gerai ayam tri dan tri kios yang berlokasi di Jalan Kapten Pir Tanden, Desa Galala, Kota Ambon. Pemotongan pita sebagai tanda peresmian oleh Director and Chief Strategy and Execution Officer Indosat Urido Hutchison Ahmad Zulfikar, didampingi EVP Head of Circle Kali Sumapa Swandi Jia dan Kepala Desa Galala Jemi Majoris. Dalam sambutannya, Zulfikar atau akrab disapa Kiki mengatakan peresmian ini sebagai wujud komitmen Indosat memberikan pelayanan bagi seluruh pelanggan hingga ke pelosok Nusantara, tak terkecuali di Kota Ambon. Dia berharap kehadiran gerai ini dapat mempermudah dan membantu para pelanggan agar lebih maksimal memperoleh jaringan internet dengan harga affordable. Banyak layanan yang disediakan, mulai dari layanan seperti upgrade kartu ke 4G, penggantian kartu rusak, pilih nomor ponsel, registrasi prabayar dan pasca bayar, kemudian penyampaian keluhan atau kendala, hingga pembelian paket spesial. Di area Maluku dan Papua sendiri, sebanyak 5 mini gerai ayam tri telah beroperasi secara penuh, melayani semua kebutuhan konektivitas dan digital pelanggan. Di samping mini gerai ayam tri juga terdapat tri kios, yakni Tri Store, yang menawarkan dan menyediakan berbagai macam layanan produk tri. Berbagai layanan yang tersedia pada tri kios di antaranya ada layanan untuk konsumen, registrasi kartu prabayar, layanan ganti kartu ke 4G, pengaktifan kembali nomor yang sudah hangus atau nonaktif, kemudian layanan ganti kartu karena hilang atau rusak, kemudian pantauan informasi keluhan pelanggan, layanan untuk outlet atau retailer, kemudian stok kartu perdana, stok voucher, pendaftaran outlet atau retailer. Bisa datang ke sana. Jadi kami berharap. Nah, kemudian pesawat dengan indah sekali pulaunya. Setelah mendarat juga saya merasakan bahwa masyarakat sangat ramah sekali. Jadi saya sampaikan hari ini adalah mini gerai pertama di Pulau Ambon. Tidak lupa saya seperti menyampaikan juga. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Mamaan, pemilik nasi pulut legendaris di Ambon, sering nyanyi sambil layani pembeli. Nasi pulut Mamaan dekat Rumah Sakit Sumber Hidup atau GPM Kota Ambon sudah menjadi kuliner yang cukup legendaris di kota berjuluk manis ini. Betapa tidak, nasi pulut buatan Selviana Malaiholo, wanita parubaya berusia 70 tahun ini sudah ada sejak sekitaran tahun 1974 lalu. Kini nasi pulut Mamaan sudah melegendaris di Kota Ambon kurang lebih 50 tahun. Setiap harinya Mamaan harus menanak sekitar 11 hingga 15 kg beras ketan untuk dijual menjadi nasi pulut dengan campuran unti dan serikaya. Selain terkenal dengan kelezatan cita rasa dari nasi pulutnya yang sudah melegendaris, nampaknya Mamaan juga terkenal dengan cara jualannya yang cukup unik. Pasalnya Mamaan kerap bernyanyi sambil melayani pelanggan yang hendak membeli. Ketika ditemui tribunambon.com di kediamannya, Mamaan mengaku nyanyian-nyanyian yang keluar dari mulutnya dengan suara pelan sebagai bentuk hiburan tersendiri baginya. Menurutnya, dengan kenaikan harga beras ketan yang semakin mahal membuatnya kebingungan untuk mematok harga maupun takaran nasi pulut jualannya. Nasi pulut yang dijual saat ini masih di harga Rp5.000, jika dinaikkan menjadi Rp10.000 maupun mengurangi porsi jualan, Mamaan khawatir pelanggannya akan kecewa. Sehingga bernyanyilah Mamaan sambil melayani pembeli yang setiap pagi hari sudah harus mengantri di depan rumahnya. Nasi pulut Mamaan dijual setiap hari pukul 7 pagi hingga 8 pagi sampai dengan 11 siang tergantung cepat atau lambat habisnya. Jadi sambil jual nyanyi-nyanyi. Iya. Kan nyanyi-nyanyi gitu ya. Ada yang bapak orang Batak tuh suami istri datang. Aduh, oma ini cepat kau datang, siut. Gak mau lebaran kenapa?
Iya saya kalau kerjaan saya lah omong pemulung bergerak. Jadi Oma maksud nyanyi-nyanyi tuh Sambil nyanyi-nyanyi. itu untuk apa kira-kira? Untuk menghibur? Sambil senang hati saja. Oh. Daripada nanti pikir-pikir kata puluh naik, pikiran lagi tak. Jadi jual sampai sekarang ini sudah 15 kilo. Saya coba berapa itu? Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Juli 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.